what's left is right. Chasing stars and holding you. Selamat datang di SNJU, channel seputar anime, dan anime. Di sini gue akan nyeritain alur cerita One Piece dimulai dari arc pertama yaitu Romance Dawn hingga arc terbaru saat ini yaitu Wano Kuni. Namun untuk catatan, nonton alur cerita ini nggak akan membuat kalian merasakan feel sesungguhnya dari sebuah anime dibandingkan kalian menonton langsung. Langsung saja episode pertama. Di sebuah lautan di East Blue terlihat dua awak kapal yang sedang mengangkat sebuah tong kayu yang terhanyut di lautan. Kemudian salah seorang awak kapal penjaga melihat sebuah pulau kecil di kejauhan. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncullah kapal dengan bendera bajak laut. Itu adalah kapal bajak laut Iron Club milik Alvida. Melihat hal itu, para awak terkejut karena tidak mengira akan bertemu dengan bajak laut. Dan tiba-tiba bajak laut itu langsung menembaki kapal mereka dengan meriam hingga tiang penyangga layarnya patah. Goncangan tersebut mengakibatkan keributan terjadi di dalam kapal. Singkat cerita, para bajak laut mulai menjarah kapal dengan paksa dengan berani, kecuali satu orang. Dia bernama Koby. Dan apa yang terjadi dengan si cebol? Di saat para bajak laut tersebut menjarah, secara bersamaan muncul seorang wanita misterius yang memanfaatkan kekosongan kapal bajak laut untuk mengambil sesuatu. Kira-kira apa ya? Nah, kembali ke si cebol dan yang lainnya menemukan sebuah tong kayu yang berasal dari laut tadi. Saat mereka akan buka, tiba-tiba muncul sosok yang memakai topi jerami keluar dari dalam tong. Dia adalah Monkey D. Luffy. Tentu saja, Luffy yang baru muncul langsung diserang bajak laut yang ada di sana. Dan mereka dapat dikalahkan dengan sangat mudah hingga lari terbirit-birit dan mengadu kepada kapten mereka. Koby yang melihat ada orang berani macam-macam dengan Alvida sontak memperingatkan Luffy bahwa dia harus segera pergi karena telah mengacau dan membuat Alvida marah. Tapi Luffy sedikit pun tidak mengindahkan omongan dari Koby, malahan dia asik makan makanan yang dia temukan. Dalam percakapan tersebut, Luffy bertanya apakah Koby seorang bajak laut. Tentu saja, tidak. Ternyata Koby dijadikan budak di sana hingga kena mental setiap melihat Alvida. Obrolan pun berlanjut dan Koby menanyakan tujuan Luffy berlayar di lautan. Dan tujuan Luffy berlayar adalah menjadi raja bajak laut. Koby yang mendengarnya pun terkejut dan tidak percaya omongan Luffy. Belum sempat selesai bicara, tiba-tiba mereka terkepung oleh Alvida dan kru bajak lautnya. Tidak seperti Koby yang ketakutan, Luffy dengan santai malah menanyakan siapa wanita gemuk besar di hadapannya itu. Alvida yang mendengar cemoohan Luffy marah dan langsung menyerangnya beserta semua anak buahnya. Dengan kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi, Luffy mampu mengalahkan semua bajak laut yang ada di sana. Tapi ternyata dari kejauhan nampak kapal angkatan laut tiba. Luffy yang melihat itu langsung melarikan diri bersama Koby dan tujuan mereka adalah untuk bertemu dengan pemburu bajak laut Roronoa Zoro yang sedang ditawan oleh angkatan laut. Berlanjut di episode kedua, mereka tiba di markas angkatan laut terdekat. Saat mereka menanyakan keberadaan Zoro, sontak orang-orang di sana langsung takut entah kenapa. Begitupun ketika Koby menyebut nama Kapten Morgan, lagi-lagi para penduduk langsung ketakutan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka bertemu dengan Roronoa Zoro yang terikat di tengah lapangan. Saat mereka saling pandang, datang seorang gadis entah dari mana memberikan makanan pada Zoro, namun ditolak olehnya. Kemudian datang beberapa orang angkatan laut yang mengusir gadis itu dengan melemparnya keluar pagar. Gila. Namun untungnya gadis yang dilempar berhasil ditangkap Luffy dan selamat. Setelah itu Luffy pun menemui Zoro dan berbincang sebentar sembari Zoro memakan makanan yang telah kotor akibat orang-orang tadi. Di kota, Koby mulai meragukan apakah Zoro sejahat yang dirumorkan. Hal tersebut kemudian ditolak oleh gadis kecil tersebut karena alasan Zoro ditangkap adalah karena 3 minggu yang lalu ia menolong gadis itu dari gangguan orang-orang tadi. Mereka pun bersepakat Zoro akan ditahan selama 1 bulan dan akan bebas setelahnya. Nah, Luffy yang mendengar cerita itu kebetulan bertemu dengan Helme Po. Dia adalah anak Kapten Morgan, si kuning ini. Sontak Luffy langsung memukulnya, tapi untungnya dia ditahan oleh Koby. Beralih ke Zoro, dia terlihat membayangkan seorang wanita berambut biru, seakan melamun.
Zoro nampak kaget melihat Luffy kembali tepat di depannya. Di sini Luffy mengajak Zoro untuk menjadi kru pertamanya dan akan melepasnya dari sana. Tapi Zoro menolak ajakan Luffy tersebut. Dan Luffy tetap kekeh mengajaknya dan berjanji akan mengambil senjata Zoro yang disita Angkatan Laut. Di atas bangunan markas Angkatan Laut terlihat seseorang dengan badan besar. Dia adalah Kapten Morgan, pemimpin markas tersebut. Awalnya dia mendengar ada penyusup masuk di area markas dan menyuruh anak buahnya membunuh penyusup tersebut yang seorang gadis kecil. Kejam banget ya. Secara bersamaan, dia juga tengah membangun sebuah patung sebagai simbol kekuasaannya. Saat patung tersebut akan didirikan, tiba-tiba Luffy muncul dari bawah dan mengacaukan patung tersebut hingga hancur. Bener-bener dah, biang masalah nih bekas Sencho. Dia ternyata mencari Helmeppo untuk menanyakan tentang pedang Zoro yang ia simpan. Setelah mengambil 3 pedang Zoro, Luffy yang melihat lapangan menemukan Koby serta Angkatan Laut yang akan mengeksekusi Zoro saat itu juga. Dengan kekuatan buah iblis Luffy dapat menahan serangan peluru yang dilontarkan pasukan Angkatan Laut. Melihat keanehan tersebut, Zoro bertanya siapa dia sebenarnya. Kita lanjut episode 3. Pasukan Angkatan Laut pun dibuat keheranan dengan apa yang terjadi. Disebutkan juga bahwa buah iblis Luffy adalah salah satu dari sekian harta lautan tersembunyi yang dapat memberikan kekuatan aneh bagi pemakannya. Setelah Zoro berhasil bebas, dia membantu Luffy mengalahkan semua pasukan Angkatan Laut yang ada di sana. Beserta kapten mereka yaitu Morgan pun berhasil ditumbangkan. Kekalahan Morgan ternyata membuat pasukan Angkatan Laut di sana menjadi senang karena terbebas dari kekejaman atasan mereka. Di sisi lain, di dalam bangunan Angkatan Laut, wanita misterius yang ada di episode sebelumnya nampak menyusup dan mencari sebuah peta harta karun. Dan ia menemukan sebuah surat bertuliskan bajak laut bagi sang abadi. Beralih ke rumah gadis kecil kemarin, terlihat Luffy, Zoro, dan Koby yang sedang makan dengan lahap selepas pertarungan. Di situ, Zoro bertanya tentang berapa awak kapal serta kapal yang dimiliki Luffy. Luffy dengan santai menjawab hanya Zoro lah saat ini kru kapalnya, dan dia memiliki sebuah kapal kecil untuk saat ini. Bahkan dengan bekal yang seperti itu, Luffy pun masih optimis dapat melewati Grand Line. Hahaha. Adalah menyesal Zoro? Koby yang mendengarnya juga terkejut karena Grand Line sendiri adalah kelautan yang berada jauh terpisahkan oleh daratan tinggi bernama Red Line. Serta harta karun One Piece juga disembunyikan oleh Raja Bajak Laut di lautan tersebut. Di tengah obrolan, datang pasukan Angkatan Laut yang berterima kasih atas kontribusi Luffy dan Zoro mengalahkan Kapten Morgan. Namun karena status mereka adalah bajak laut, mereka harus segera meninggalkan pulau tersebut. Di sini, kepergian mereka berdua disambut hormat oleh Angkatan Laut dan Koby yang baru saja diterima bergabung dengan mereka. Dan petualangan mereka pun dimulai. Tonton alur cerita selanjutnya hanya di SNJU. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.